Raden Toto Gindarto yang nama aslinya tadi sudah saya jelaskan, yaitu Raden Kus Sudarto. Sun Gokong istirahat, Sun Gokong istirahat, Sun Gokong istirahat. Seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua di gunung sunyi tinggi, tempat hukuman para dewa. Bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini, hiraukan semua masalah di muka bumi ini. Dengan sehelai bulu dan rambut dari tubuhnya dia berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anto Truk, salam Jinsu. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya teman-teman, seminggu yang lalu teman-teman sebagian sudah menonton juga ya, yaitu dokumentasi sejarah oleh Ketua Umum KSP Kerasakti Bapak Bambang Sunaryo. Ya, dokumentasi ini menceritakan tentang guru besar dan sejarah lainnya ya, yang belum pernah kita dengar di pidato manapun oleh Ketua Umum. Jadi membuat mungkin sedikit shock juga ya. Untuk saya sendiri juga kaget sekali, merinding melihat video itu ya. Dan video ini di upload oleh tim dari Balai Kor dari Jember ya, yang membuat dan mendokumentasikan video ini. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali untuk saya pribadi ya. Saya pribadi sebagai penikmat sejarah KSP Kerasakti ya. Jadi saya tuh sangat suka ketika bahas-bahas sejarah KSP Kerasakti ya. Seperti contoh, seperti bukti ya, yang saya alami itu sering saya main ke silaturahmi ke para sesepuh KSP Kerasakti seperti Pak Edi dan lain-lainnya ya. Sebenarnya pengen sekali main ke rumah Dewan Guru, tapi memang rasanya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mereaction video dari Balai Kor ini ya. Sebelumnya saya apresiasi untuk tim Balai Kor. Ya, saya sendiri sangat menikmati, mencerna juga apa yang ada di video ini, yang disampaikan, yang ada di video ini ya. Ya, kita lihat video dari Balai Kor ini ya. Lihat. Kemarin saya sudah izin dari salah satu adminnya untuk Mas Nando untuk mereaction video ini. Dan perlu diketahui juga untuk teman-teman, video ini diposting oleh Balai Kor atas izin Ketua Umum dan Dewan Guru lainnya. Jadi Dewan Guru dan jajarannya sudah mengizinkan video ini diposting ke media sosial ya. Coba saya cari dulu ya. Kemarin sudah saya ini siap. Ya, ini ada foto atau video dari Padepokan kita KSP Kerasakti. Sangat indah sekali terlihat dari atas ya. Perkembangan dari Padepokan KSP Kerasakti tidak main-main ya. Sangat pesat perkembangannya. Memang kita juga harus terus memantau perkembangan, menyimak juga perkembangan KSP Kerasakti, terutama di Padepokannya juga ya. Jadi untuk teman-teman yang ada di daerah-daerah, semangat mengembangkan KSP Kerasakti. Kita simak videonya. Kalau kita melihat di dunia pewayangan, Alas Wonomarto yang dibabat oleh para Pandawa ini, itu para pendahulunya sudah memprediksi di Alas Wonomarto ini banyak istilahnya hewan-hewan gala atau mungkin terkait dengan roh-roh jahat yang ada di sana. Tapi ketika nanti para Pandawa ini bisa babat Alas Wonomarto ini, nanti berarti mereka berhasil untuk menjadikan Alas Wonomarto ini menjadi suatu kerajaan yang gemah ripah loh jinawi. Sama di IKS. IKS ditunjukkan oleh Allah pada tahun 2000 setelah guru meninggal. Ada salah satu tanah di Wuduran. Itu konon ceritanya itu tanah itu dulu miliknya seorang palang. Palang ini zaman kerajaan mungkin lurah atau apa pejabat yang ada di situ. Dan di situ ada salah satu tempat
percaya atau tidak, itu yang pada zaman nenek-nenek kita dulu menjadi tempat yang boleh dikatakan untuk memuja bagaimana supaya mendapatkan rezeki banyak. Ya, jadi dijelaskan oleh Ketua Umum IKSP Kerasakti, tadi diistilahkan juga ya sebagai hutan atau alas Wonomarto tadi. Jadi dulunya ini Padepokan itu lahan kosong ya, lahan kosong bisa dibilang juga wingit, tapi pada tahun 2000 mulailah Padepokan IKSPI dikembangkan di sini. Itu ada tempat yang disakralkan yang sampai sekarang masih ada, dan orang biasa tidak mungkin mampu menempati tempat itu. Pada saat kami melakukan transaksi di sana, tidak hanya orang umum, dari aparat kepolisian pun menyampaikan, kenapa Pak Bambang membeli tanah itu? Tanah itu wingit dan lain sebagainya. Tapi karena saya punya keyakinan ketika saya bisa menyelesaikan itu semuanya sama ketika para Pandawa ini menyelesaikan alas Wonomarto. Ini sudah tersirat di dalam diri saya. Orang nambah di situ, melakukan sesuatu yang tidak baik di situ pasti kena walatnya. Tapi kenyataannya ketika kita masuk di sana, ya dikatakan tempat itu sangat dingin dan lain sebagainya. Ternyata ketika IKS masuk di sana dengan kulon yang bagus, setiap pengesan kita kirim doa kepada para leluhur yang dapat tanah di situ, para pendahulu yang menempati di situ, akhirnya justru menemukan suatu kejayaan yang sangat luar biasa, yang mungkin adik-adik, saudara-saudara sekalian sekarang tahu bagaimana kemegahan daripada Padepokan IKSP Kerasakti yang kita miliki sekarang ini. Bahkan kalau kita boleh sombong, Padepokan IKSP Kerasakti ini merupakan suatu padepokan yang terbesar di antara perguruan-perguruan silat yang sudah mendunia. Ya, yaitu Padepokan IKSP Kerasakti yang dulunya tanah wingit, tanah kosong, itu bisa menjadi padepokan yang terbesar dan termegah di Asia Tenggara ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi patutlah kita bangga sebagai warga IKSP Kerasakti dan semangat terus mengembangkan IKSP Kerasakti. Kita lihat nonton lagi ya. Nanti saya tidak akan nonton full karena teman-teman fullnya nanti harus nonton di Balai Korea. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Bangsa kita yang sekarang dikenal dengan nama Raden Toto Kindarto itu sebenarnya nama asli. Nah, di sini yang menarik teman-teman. Nama asli dari guru besar Raden Totong Kim Darto yang belum pernah disebutkan di pidato ketua umum manapun, sekarang diceritakan oleh ketua umum ya teman-teman. Ya, ini yang buat saya kaget, salah satu ya fakta yang buat saya kaget, saya merinding, saya gimana ya, senang ya teman-teman, senang bisa tahu sejarah seperti ini ya teman-teman. Yang diberikan oleh orang tuanya pada saat beliau lahir, yaitu Raden Kus Sudarto. Raden Kus Sudarto di Kota Madiun tanggal 20 Oktober tahun 1953. Dilahirkan oleh seorang bapak, yaitu namanya Bapak Supiman Prawiro Swiryo, dan Ibu Raden Ajeng Supanti. Itu adalah ibu dan bapak kandung daripada Raden Toto Kindarto yang nama aslinya tadi sudah saya jelaskan, yaitu Raden Kus Sudarto. Namun pada perjalanannya, karena beliau Raden Kus Sudarto itu lahirnya sama ya, istilahnya orang Jawa ketika lahir sama dengan orang tuanya, yaitu lahir pada hari Rabu Pon, orang tuanya juga lahir pada Rabu Pon. Akhirnya Raden Kus Sudarto itu diberikan kepada saudaranya ya, ya. Ketua umum lahir pada hari Rabu Pon. Ya, Rabu Pon untuk teman-teman yang dari timur mungkin tidak tahu ya Rabu Pon itu apa. Jadi Rabu Pon itu adalah hitungan Jawa ya, hari Jawa ya. Hitungan Jawa. Jadi hari Jawa itu ada pon, paing, banyak ya teman-teman. Jadi Rabu Pon itu hitungan Jawa juga. Kandung dari Ibu Raden Ajeng Supanti, yaitu Raden Mas Sentarti. Jadi Raden Kus Sudarto itu diserahkan, diberikan, istilahnya dibuang, tapi itu sebetulnya hanya diserahkan gitu aja, serah terima gitu aja, untuk dirawat oleh saudara kandung dari Ibu Raden Ajeng Supanti kepada Raden Mas Sentarti.
Ya, itu adalah saudara kandung dari Ibu Supanti. Beliau adalah terah keturunan Kartosuro. Raden Mas Setardi itu punya seorang istri keturunan Tionghoa, yaitu namanya Oikim Lianio. Ya, yaitu kalau teman-teman yang biasanya main di rumah beliau itu manggilnya cuma Mae gitu aja, tapi nama sebenarnya yaitu Oikim Lianio. Karena beliau dipungut oleh Raden Mas Setardi dan kebetulan Raden Mas Setardi itu nikah dengan seorang keturunan Tionghoa, akhirnya Raden Kosudarto tadi namanya pun diganti oleh Raden Mas Setardi dan Oikim Lianio menjadi Raden Toto Kidarto. Pada tahun 1984, tepatnya pada tanggal 30 Oktober 1984, beliau menikah. Almarhum menikah dengan Jadi ya tadi Ketua Umum menyampaikan bahwa guru besar itu menikah pada tahun 84 ya teman-teman. orang keturunan Chinese juga. Karena memang pergaulan almarhum ini setelah dipungut oleh Mae tadi, oleh Oikim Lianio tadi, akhirnya pergaulannya dengan orang Chinese. Akhirnya menikah dengan orang Chinese dengan nama Ibu Herawati Kuncoro. Ya, Ibu Herawati Kuncoro tahun 1984, tepatnya tanggal 30 Oktober. Dan dengan pernikahan itu akhirnya lahirlah seorang putri, ya, anak daripada Bapak Raden Toto Kidarto tadi, yaitu namanya Yeni Indranegara pada tanggal 30 Agustus tahun 1985. Jadi putri dari Ketua Umum itu bernama Mbak Yeni Indranegara. Ya teman-teman mungkin yang belum tahu bisa jadi setelah menonton video ini jadi lebih tahu ya tentang guru besar terutama ya, dan silsilah keluarga guru besar. Selain beliau belajar dari pengalaman melihat film dan lain sebagainya, juga ikut bela diri yang ada di Madiun pada saat itu. Bela diri yang pernah diikuti ada Kempu, pencak silat, dan perguruan-perguruan yang lain pada saat itu. Namun disampaikan pada saat itu oleh Mas Totong, beliau belum pernah disahkan oleh salah satu perguruan. Ya, guru besar awalnya sebelum mendirikan IKSP Rasakti itu mengikuti beberapa perguruan ya organisasi bela diri ya. Guru besar sebelum mendirikan IKSP Rasakti mengikuti beberapa bela diri ya teman-teman. Ada Kempo, pencak silat dan lain-lain. Tapi ditekankan di sini ya teman-teman. Ketua Umum atau guru besar pernah menyampaikan bahwa beliau belum pernah disahkan oleh perguruan bela diri manapun. Ya. Setelah beliau tumbuh dewasa, setelah lulus SMA, beliau merantau ke Jakarta untuk menggali lebih dalam kaitannya dengan ilmu bela diri maupun ilmu kanuragan, yaitu di Banten, di Jawa Tengah, dan di tokoh-tokoh ulama yang lainnya. Ya, jika perlu tahu teman-teman ya, guru besar merantau kemana-mana juga untuk mengembangkan ilmu bela dirinya. Contohnya di Banten dan ke ulama-ulama lainnya. Ya. Jadi, ya ini saya reaction cukup sampai sini ya teman-teman. Nanti teman-teman lengkapnya harus nonton di Balekor. Mungkin teman-teman yang belum nonton, ya mungkin teman-teman yang belum nonton harus nonton. Linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Di sini sangat menarik sekali sejarah guru besar yang belum pernah disampaikan oleh Ketua Umum di pidatonya manapun. Ya, saya reaction separuh, nanti teman-teman separuhnya lagi nonton langsung di Balekor. Ya, teman-teman. Ya mungkin cukup teman-teman sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya Truk, salam Jinsu.